Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaini Nur. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2023 2010 0771, dan saya adalah merupakan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banua Banjarmasin dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester atau UTS dari mata pelajaran manajemen risiko. Adapun soal yang akan saya jawab itu adalah yang pertama tentang risiko usaha. Jadi risiko usaha itu adalah berbagai kemungkinan potensi kerugian atau bahaya yang dapat mengancam kelangsungan dan keberhasilan suatu bisnis. Dan banyak risiko dalam melakukan usaha ataupun bisnis, mulai daripada yaitu risiko finansial. Apa itu risiko finansial? Itu adalah kemungkinan kerugian atau dampak negatif terhadap kondisi keuangan seseorang atau perusahaan akibat berbagai faktor, misalnya faktor internal yang disebabkan oleh kesalahan manajemen keuangan, keputusan investasi yang buruk, atau bencana alam yang mempengaruhi bisnis, atau juga bisa disebabkan oleh dari pihak eksternal, misalkan adanya perubahan suku bunga, inflasi, atau perubahan regulasi. Dampak daripada risiko finansial tersebut adalah bisa meliputi adanya penurunan profitabilitas, gangguan arus kas, dan bahkan potensi kebangkrutan, kehilangan uang, atau adanya penurunan nilai aset atau kesulitan dalam membayar utang. Selain itu juga ada risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko kerugian yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, seperti kegagalan proses, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau juga bisa kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional suatu bisnis ataupun organisasi. Yang tentu saja risiko operasional ini dapat menyebabkan kerugian secara finansial, reputasi, dan bahkan kegagalan bisnis yang apabila tidak dikelola dengan baik. Contoh daripada risiko operasional yaitu seperti kesalahan input data yang menyebabkan transaksi salah, atau juga karyawan yang tidak terlatih yang melakukan kesalahan dalam prosedur. Bisa juga disebabkan oleh kegagalan sistem komputer yang menyebabkan hilangnya data atau gangguan operasional. Bisa juga oleh karena bencana alam yang dapat merusak fasilitas atau mengganggu rantai pasok. Selain itu juga ada yang namanya risiko reputasi. Apa itu risiko reputasi? Risiko reputasi itu adalah risiko yang timbul akibat hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan atau yang disebut dengan stakeholder, yang mengancam nama baik atau reputasi suatu perusahaan ataupun entitas, yang mungkin disebabkan oleh persepsi negatif atau publikasi negatif terkait kegiatan usaha atau perusahaan. Meskipun risiko reputasi ini adalah risiko yang tidak langsung, namun dapat mengakibatkan kerugian finansial baik dalam penurunan penjualan, laba, ataupun nilai saham. Sedangkan kerugian non finansialnya adalah berupa jangka panjang, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya, serta dampak negatifnya tertuju kepada citra dan merek perusahaan.
Selain itu ada juga yang namanya resiko lingkungan. Resiko lingkungan ini adalah resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran yang berkaitan dengan polusi udara, air, dan tanah akibat limbah industri atau pertanian yang dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan pada ekosistem. Selain itu, risiko lingkungan bisa disebabkan oleh adanya perubahan iklim berkaitan dengan pemanasan global, perubahan pola hujan, dan kenaikan permukaan laut yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan. Selain itu, risiko lingkungan bisa berupa bencana alam berkaitan dengan gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan memicu risiko kesehatan masyarakat ataupun lingkungan. Selain itu ada juga yang namanya risiko keamanan. Risiko keamanan adalah potensi bahaya atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan aset, data, ataupun sistem. Ini dapat menyangkut berbagai bentuk serangan seperti cyber, adanya pelanggaran data, ataupun kerusakan sistem, atau akses yang tidak sah, yang tentu saja menyebabkan kerugian secara finansial, reputasi, kehilangan data, dan gangguan operasional. Selain itu ada juga risiko strategis. Risiko strategis ini adalah risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis sebuah organisasi, baik yang disebabkan oleh keputusan strategi yang salah, perubahan lingkungan eksternal yang tidak terduga, atau juga kegagalan dalam melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Risiko strategi ini memiliki dampak yang sangat luas, termasuk adanya penurunan nilai perusahaan, kerugian finansial, kerugian reputasi, maupun kelangsungan kehidupan perusahaan selanjutnya. Selain itu juga ada yang namanya resiko hukum. Resiko hukum ini adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum atau adanya kelemahan aspek yuridis dalam kegiatan bisnis yang dampaknya bisa menyebabkan kerugian secara finansial, kerugian reputasi, dan gangguan operasional bisnis. Hal itu bisa dilihat dari penyebabnya, yaitu adalah tuntutan hukum berupa gugatan atau sengketa hukum yang diajukan oleh pihak lain terhadap suatu perusahaan ataupun lembaga. Penyebabnya bisa juga dilihat daripada kelemahan aspek yuridis, itu berupa kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perundang-undangan, kontrak, ataupun prosedur hukum yang diikuti. Selain itu juga ada ketiadaan atau perubahan peraturan, artinya perubahan atau kekurangan regulasi yang mendukung kegiatan bisnis dapat menimbulkan risiko hukum. Bisa juga adanya kesalahan dalam kontrak, yaitu kesalahan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian yang mungkin dapat menyebabkan sengketa atau tuntutan hukum. Selain itu juga adanya proses ligitasi, yaitu proses hukum yang panjang dan kompleks yang dapat menimbulkan biaya dan dampak negatif dari perusahaan. Setelah itu ada pertanyaan yang kedua, ini berkaitan dengan studi kasus, yaitu sebuah perusahaan melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan. Promosi yang dilakukan adalah program pembelian 5 dus bonus 1 dus. Jadi pertanyaannya adalah dari program ini coba jelaskan kemungkinan terjadinya risiko apa saja, kenapa resiko tersebut bisa terjadi, dan bagaimana langkah dan pencegahannya. Jadi yang pertama saya jawab, dari yang kedua ini adalah kenapa resiko tersebut bisa terjadi, yaitu ada bermacam-macam lah faktornya. Yang pertama adalah
Tingginya nilai bonus, artinya bonus yang terlalu menarik dapat mendorong pelanggan untuk membeli lebih dari yang mereka butuhkan, dan itu menyebabkan peningkatan persediaan. Selanjutnya ada karena adanya faktor psikologis. Kemungkinan beberapa pelanggan memiliki kecenderungan untuk membeli secara impulsif atau menyimpan stok untuk jangka waktu yang lama ketika ada promosi saja. Setelah itu adanya kurangnya pengawasan, yaitu kurangnya pengawasan terhadap praktik promosi dapat memicu penipuan atau penyalahgunaan promosi oleh pelanggan. Selain itu juga adanya kurangnya informasi. Di pelanggan mungkin tidak memahami konsekuensi daripada pembelian dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan bonus saja. Analisa dan pencegahannya. Yang pertama adalah perencanaan persediaan yang cermat. Artinya analisa data penjualan historis untuk memberikan jumlah persediaan yang dibutuhkan selama promosi. Nah, itu batasi jumlah bonus yang diberikan untuk setiap pembelian untuk mencegah penimbunan stok. Setelah itu lakukan pemantauan inventarisasi secara berkala dan lakukan penyesuaian apabila diperlukan. Pencegahan selanjutnya adalah pemantauan penjualan. Pemantauan secara rutin tingkat penjualan produk yang telah dipromosikan. Dan tidak lupa untuk diidentifikasi pola pembelian yang mencurigakan dan melakukan tindakan pencegahan apabila itu harus dilakukan atau diperlukan. Lakukan evaluasi terhadap efektivitas promosi dan lakukan penyesuaian apabila diperlukan. Pencegahan berikutnya adalah pengaturan promosi yang jelas. Artinya pastikan aturan promosi dipahami dengan jelas oleh pelanggan. Setelah itu tentukan batasan jumlah produk yang bisa dibeli dengan promosi. Setelah itu tetapkan sanksi jika ada pelanggan yang melanggar aturan promosi. Setelah itu komunikasi yang jelas. Artinya berikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang manfaat dan konsekuensi daripada promosi. Setelah itu jelaskan bahwa promosi ini ditujukan untuk mendorong pembelian yang wajar, bukan untuk penimbunan stok atau untuk penipuan. Dan berikan klarifikasi jika ada pertanyaan atau keraguan daripada pelanggan. Yang selanjutnya pencegahan ini adalah menggunakan sistem manajemen persediaan yang canggih, yaitu gunakan sistem manajemen persediaan yang dapat memantau stok secara real time, artinya secara berlanjut. Setelah itu gunakan sistem ini untuk mengidentifikasi produk yang paling laris dan yang berpotensi menjadi stok mati atau stok yang tidak bisa dijual. Setelah itu gunakan sistem ini untuk memprediksi kebutuhan persediaan di masa depan. Setelah itu adanya evaluasi dan penyesuaian. Maksudnya ini adalah evaluasi secara berkala efektivitas promosi dan dampaknya terhadap penjualan, persediaan, dan margin keuntungan. Setelah itu lakukan penyesuaian terhadap strategis promosi apabila diperlukan. Dan jangan ragu untuk mengubah strategi promosi jika tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dan alhamdulillah sampai di sini dulu jawaban dari saya berkaitan ulangan tengah semester pada hari ini. Salah dan hilaf ulun sampaikan, maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.